Bab 208. Penjarahan dan pembantaian. Warrior yang bersembunyi di antara kerumunan pun menunjukkan seringai di wajahnya, mencarinya. Kali ini dia bisa merampok dengan sesuka hati, dan ketika tubuhnya bergerak, warrior yang menghilang di tempat. Terlihat tak terhitung pendekar hitam manusia berserakan. Pemuda berjubah ungu di sebelah kiri pemuda berjubah mewah berkata dengan suara berat, "Bravo, jika mereka benar-benar menemukan manusia dan si kecil misterius, apakah kita benar-benar ingin membiarkan mereka semua pergi?" "Itu benar." Dewa Sanca di samping berkata dengan tidak senang, "Aku sudah tidak suka pada manusia ini sejak lama. Tidak masalah atasan tidak mengizinkan kita memasuki dunia manusia, tapi kali ini mereka tidak akan membiarkan kita membunuh mereka. Mengapa demikian? Kalian berdua bodoh." Pada saat ini, satu-satunya wanita di samping mengutuk tanpa basa-basi, "Bunuh, kalian hanya tahu membunuh. Kamu pikir manusia pendekar hitam itu lumpur, kalian bisa bunuh ketika ingin bunuh. Pernahkah kalian memikirkannya, berapa yang harus kita bayar jika ingin menahan mereka semua di sini? Setidaknya 3 dari kita berlima akan mati di sini. Kekuatan Yonar Yuan itu, kecuali Bravo, siapapun dari kita yang menghadapi pasti akan mati." Pemuda berjubah mewah bernama Bravo melihat ke arah di mana manusia pendekar hitam itu pergi, dan berkata dengan suara rendah, "Jika aku bisa, aku bersedia membayar beberapa harga untuk menahan semua manusia pendekar hitam ini di sini. Tapi itu tidak boleh, kita masih memiliki musuh yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa tidak pernah ada perang antara manusia dan monster hitam. Musuh yang lebih kuat." Pemuda berjubah ungu itu mengerutkan kening dan bertanya. Bravo menggelengkan kepalanya, lalu menatap pemuda berjubah ungu, dan berkata, "Jones, makhluk kecil berwarna ungu yang misterius itu, tekanan darahnya benar-benar bisa menekan kamu." Mendengar Bravo berkata bahwa si kecil ungu, pemuda berjubah ungu yang bernama Jones pun wajahnya menjadi serius, mengangguk, dan berkata, "Darahnya berbeda dengan darah serigala iblis. Darah serigala iblis sudah menipis, dan pengaruhnya kecil pada kita, tetapi tekanan darahnya bahkan mampu menekan dan menahan aku. Apalagi dia seharusnya masih monster muda, dan sudah mencapai level pemenang di tahap masih muda. Ini belum pernah muncul di pegunungan puluhan ribu." Mendengar kata-kata Jones, termasuk Bravo, wajah semua orang di lapangan menjadi serius. Dewa Sanca sedikit tidak percaya, monster hitam level pemenang di tahap muda. Mungkinkah Jones salah lihat? Ketahuilah, monster hitam kita sangat lambat untuk maju. Ingin maju menjadi monster hitam level pemenang di saat masih muda, tidak mungkin bahkan menggunakan buah dan rumput spiritual di atas level langit. Jones menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini memang masih anak monster. Selain tekanan darahnya, serangannya juga sangat aneh dan menakutkan. Mungkin kamu tidak percaya padaku, aku lebih suka melawan Bravo daripada melawannya. Untuk melawannya, kita pada dasarnya hanya akan dihajar, karena dia benar-benar teleportasi nyata, dan bahkan serangan dia adalah teleportasi langsung melalui udara. Bahkan serangan juga teleportasi." Wajah Bravo sedikit berubah, dan berkata, "Bukan karena cepat, benar-benar teleportasi melalui udara." Jones mengangguk dan berkata, "Benar-benar teleportasi, dan kekuatannya sangat mengerikan." Bravo menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, "Karena dia adalah klan monster hitam kita, dan monster hitam yang sangat kuat dan misterius, mengapa dia mengikuti manusia?" Jones menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Ini adalah sesuatu yang aku tidak paham, Bravo, makhluk kecil ini,
tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh manusia, jika tidak, pasti akan menjadi bencana bagi pegunungan puluhan ribu kita. Bicara yang realita, kecuali beberapa dari kita yang mampu menahan tekanan garis keturunannya yang berada di bawah level spirit, semua monster hitam di bawah level spirit di pegunungan puluhan ribu hanya akan dibantai di depannya. Kalian tentunya sudah dengar tentang dia menaklukkan semut emas beracun. Kuantiti monster hitam benar-benar tidak berarti di depannya. Berbicara tentang ini, wajah Jones menjadi sangat serius, dan berkata, dan itu hanya seekor anak monster. Jika sudah besar, pikirkan, seberapa menakutkannya dia. Singkirkan dia. Wanita di samping menyarankan. Tidak. Jones langsung membantah, pertama-tama, itu tidak berbahaya bagi monster hitam aku. Selanjutnya, keluarga monster hitam misterius ini tidak mungkin dari ras biasa-biasa saja. Jika kita mengambil tindakan terhadapnya, itu akan memprovokasi ras dia, sangat mungkin kerajaan monster hitam kita akan hancur. Bukankah ini menguntungkan manusia? Bravo mengangguk pelan, dan berkata, karena tekanan darahnya bisa mempengaruhi Jones, itu berarti nenek moyangnya pasti ada yang merupakan master peringkat suci, dan ras yang pernah memiliki master level suci, bahkan jika menurun, itu tidak akan lemah. Kemana harus pergi? Jika membunuhnya, kemungkinan besar ras misterius ini akan keluar dari pegunungan dan menyebabkan kekacauan di kerajaan monster hitam kita. Karena tidak boleh dibunuh, apa pendapat kalian? Wanita itu mengerutkan kening. Lihat apakah dia bisa kembali ke kerajaan monster hitam kita, kata Jones. Seberapa kuat manusia yang mengikutinya? Bravo bertanya tiba-tiba. Dia. Jones berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu persis kekuatannya, hanya saja dia mengerti jiwa pedang, dan pertahanan fisik serta kekuatannya tidak lebih lemah dari monster hitam alam pemenang pada umumnya di pegunungan puluhan ribu. Jiwa pedang. Bravo sedikit terkejut, dan berkata, dan pertahanan fisik dan kekuatannya tidak lemah dari monster hitam level pemenang. Apakah dia kultivasi fisik? Jones menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, hanya beberapa putaran saja melawannya. Pokoknya kekuatannya tidak lemah, karena pedangnya bisa menembus pertahananku. Bahkan bisa menembus pertahananmu. Dewa Sanca di samping tercengang. Dia tahu pertahanan Jones, dan pertahanannya lebih kuat darinya. Jones mengangguk, dan berkata, dan aku rasa dia tidak melakukan yang terbaik. Tentu saja, yang paling penting adalah sikap si kecil misterius itu terhadapnya. Si kecil misterius itu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan sangat dekat dengannya. Ini adalah sesuatu yang aku tidak mengerti. Bagaimana monster hitam bisa begitu dekat dengan manusia? Bravo menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, biarkan semua saudara mencari makhluk kecil ini. Setelah menemukan dia dan manusia itu, jangan bertindak gegabah, kembali dan laporkan. Aku juga ingin melihat makhluk kecil misterius ini. Mendengar ini, beberapa orang di samping Bravo segera pergi. Setelah beberapa saat, monster hitam yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan Qingyun bergerak cepat ke segala arah seperti air pasang. Tujuannya tentu saja untuk menemukan warrior yang dan macan tutul ungu. Dan bagaimana dengan warrior yang saat ini? Saat ini warrior yang sedang berjalan-jalan sambil mengendong macan tutul ungu, tentu saja dia tahu bahwa banyak manusia yang mencarinya saat ini, dan dia juga sedang mencari orang-orang ini. Karena orang-orang ini ingin melawannya dan mengincar si kecil, mengapa dia warrior yang harus bersikap sopan? Tentu saja, jika dia melihat satu maka akan membunuh satu, dia tidak peduli apakah itu manusia atau bukan.
Itu warrior yang, itu warrior yang. Tiba-tiba, sekelompok orang di seberang warrior yang menemukan warrior yang sedang berjalan-jalan, dan kemudian mereka berlima bergegas menuju warrior yang dan macan tutul ungu seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Sebenarnya, tidak heran jika orang-orang ini bersemangat, 100 alkimia batin monster hitam level pemenang, dan menjadi murid bagian luar partai Yuan. Keduanya benar-benar godaan yang tak tertahankan untuk kultivasi mandiri seperti mereka. Begitu menjadi murid bagian luar partai Yuan, orang bodoh pun tahu apa artinya. Melihat 5 orang menyerangnya, warrior yang mendengus dingin, dan dengan lambaian tangan kanannya, 7 benda besar tiba-tiba muncul di lapangan dan mengepung kelompok 5 orang. Kemunculan 7 monster hitam level pemenang secara tiba-tiba membuat 5 orang tercengang. Pada saat ini, pikiran kelima orang itu penuh dengan tanda tanya. Ada apa ini? Tidak lama kemudian, beberapa dari mereka yang lebih cerdas menemukan sesuatu yang salah di lapangan, dan ingin kabur. Bercanda, 7 monster hitam level pemenang, mana sanggup mereka lawan? Melihat kelima orang itu, niat membunuh melintas di mata warrior yang, dan dia berkata tanpa ragu, bunuh, jangan sisakan satu pun. Dia warrior yang bukanlah orang yang berhati lembut, meskipun pelaku utamanya adalah Yonar Partai Yuan. Tapi niat untuk mengincar dia dan macan tutul ungu juga merupakan fakta yang tak terbantahkan, jadi tentu saja dia tidak akan berhati lembut. Warrior yang selesai bicara, 7 monster hitam level pemenang langsung menyerbu ke arah 5 orang itu. Kekuatan monster hitam memang di atas manusia, selain itu, saat ini lebih menekan dalam jumlah yang lebih banyak, bagaimana mungkin kelima orang itu sanggup melawan monster hitam. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Tak lama kemudian, 5 mayat manusia muncul di arena. Setelah mengambil 5 cincin penyimpanan, macan tutul ungu mengayunkan cakarnya. 7 monster hitam level pemenang langsung masuk ke dalam pusaran pusat energi warrior yang. Warrior yang bergerak, melesat ke arah lain. Sekali lagi, tidak ada yang disebut benar atau salah di dunia ini. Jika kamu kuat, kamu benar. Dan jika kamu lemah, bahkan jika kamu benar tetap saja salah. Bersambung.